Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar ITS. Perkenalkan, saya Sylvia Nur Aziza, salah satu asisten Laboratorium Fisika Dasar ITS. Pada video kali ini, kita akan membahas praktikum yang berjudul Momentum dan Tumbukan. Praktikum ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama untuk memahami hukum kekekalan momentum linier, dan yang kedua adalah untuk menentukan jenis-jenis tumbukan berdasarkan nilai dari koefisien restitusinya. Momentum itu merupakan besaran dalam fisika yang menyatakan kuantitas gerak suatu benda. Momentum itu tergantung pada dua faktor, yaitu massa dan juga kecepatan benda. Secara matematis, momentum itu dapat dinyatakan dengan persamaan P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum dalam satuan kilogram meter per second dan M adalah massa benda dalam satuan kilogram dan juga V adalah kecepatan benda dalam satuan meter per second. Karena momentum itu merupakan besaran vektor, maka arah gerak benda juga penting dalam menganalisisnya. Dalam konteks praktikum ini, kita juga akan membahas tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa interaksi antara dua benda yang bergerak di mana setelah tumbukan kecepatan masing-masing benda itu dapat berubah. Tumbukan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan besar atau kecilnya energi kinetik yang dipertahankan, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Dalam tumbukan lenting sempurna, baik momentum maupun energi kinetik total sistem itu bersifat tetap. Pada tumbukan lenting sebagian, hanya momentumnya yang tetap, sedangkan sebagian energi kinetiknya itu hilang. Sementara itu, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, dua benda itu akan menyatu setelah tumbukan dan energi kinetiknya akan banyak yang hilang. Prinsip utama yang digunakan dalam praktikum ini adalah hukum kekekalan momentum linier. Hukum ini dinyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka jumlah momentum sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Secara matematis, hukum ini itu dapat dituliskan sebagai M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 itu akan sama nilainya dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Persamaan ini itu menunjukkan bahwa total momentum antara dua benda sebelum tumbukan harus sama dengan total momentum setelah tumbukan, asalkan sistem tertutup dan tidak ada gaya luar. Untuk mengidentifikasi jenis tumbukan yang terjadi, kita itu dapat menggunakan konsep koefisien restitusi yang dilambangkan dengan huruf E. Koefisien restitusi adalah perbandingan antara selisih kecepatan benda setelah tumbukan terhadap selisih kecepatan benda sebelum tumbukan. Rumusnya itu adalah E sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V1 dikurangi V2. V1 dan V2 itu adalah kecepatan awal benda 1 dan benda 2, kemudian V1 aksen dan V2 aksen adalah kecepatan setelah tumbukan. Nilai E itu menentukan jenis tumbukannya. Jika E itu adalah 1, maka tumbukan adalah lenting sempurna. Jika E di antara 0 sampai 1, maka tumbukannya termasuk lenting sebagian, dan jika E sama dengan 0, maka tumbukan itu bersifat tidak lenting sama sekali. Dengan memahami hukum kekekalan momentum dan juga menghitung koefisien restitusi, kita dapat menganalisis karakteristik dari tumbukan yang terjadi dalam percobaan ini secara kuantitatif. Setelah memahami teori dasarnya, sekarang kita akan lanjut ke bagian praktikum untuk mengamati dan membuktikan hukum-hukum ini secara langsung. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian alat dan juga bahan pada percobaan momentum dan juga tumbukan. Yang pertama, terdapat neraca yang digunakan untuk mengukur massa dari kereta, yang mana kereta ini akan menjadi massa 1 dan juga massa 2. Kemudian terdapat beban yang nanti akan diletakkan di atas kereta untuk variasi massanya sendiri. Kemudian terdapat dimmer yang digunakan untuk menyalakan vacuum cleanernya. Kemudian terdapat kabel penghubung antara sensor dengan casing device-nya. Kemudian terdapat juga kabel penghubung antara casing device dengan laptop. Kemudian terdapat adapter yang digunakan untuk mengaktifkan atau menyalakan casing device-nya. Berikutnya terdapat casing device yang digunakan untuk membaca kecepatan yang dibaca oleh sensor. Kemudian terdapat laptop yang digunakan untuk menayangkan atau sebagai monitor berapa sih kecepatan
dari hasil pembacaan sensornya sendiri. Kemudian terdapat vacuum cleaner yang akan digunakan sebagai gaya angkat dari tracknya sendiri, supaya nanti untuk menghambat atau mengurangi gaya gesekan pada antara kereta dengan tracknya. Kemudian berikutnya ini terdapat track atau lintasan dari keretanya, dan terdapat juga 2 set dari kereta. Dan yang terakhir ini ada sensor kecepatan untuk membaca berapa sih kecepatan antara massa 1 dan juga massa 2. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian langkah kerja dari percobaan momentum dan juga tumbukan. Yang pertama, kita menghubungkan dulu sensor dengan Casey Lab-nya. Kita hubungkan dari sensor yang pertama. Oke. Kemudian lanjut untuk sensor yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan menyalakan Casey device-nya dengan menggunakan adaptor. Tancapkan dulu ke stop kontak, kemudian hubungkan ke Casey device pada bagian S. Oke, sekarang Casey device sudah menyala. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menghubungkan antara Casey device dengan laptop. Di bagian samping sini terdapat lubang, kemudian kita sambungkan ke laptop. Oke, baik. Sekarang kita langsung buka software dari Casey Lab 2, kemudian kita pencet bagian load example, kemudian ke bagian P6, pilih pada bagian P1.3.4.1+8 Conversation of Momentum and Energy, kita klik, kemudian scroll ke bawah, klik pada bagian load setting. Nah, di sini teman-teman bisa langsung pencet bagian open saja. Oke, jangan lupa untuk di save dulu. Misalkan kita save dengan nama data praktikum momentum. Oke, kita save. Oke, sekarang langkah berikutnya kita akan menghubungkan selang dari vacuum cleaner ke track dari momentum dan juga tumbukan. Oke, setelah itu berikutnya kita akan menghubungkan dimmernya dengan vacuum cleaner. Oke, sekarang kita hubungkan vacuum cleaner dengan dimmernya, kita nyalakan, kemudian kita coba untuk menyalakan vacuum cleanernya. Untuk menjalankan vacuum cleaner sendiri, kita bisa memutar knobnya. Oke, vacuum cleaner ini berfungsi untuk mengurangi gaya gesek antara kereta juga dengan tracknya. Sekarang langkah yang berikutnya kita akan menghitung massa dari kereta, masing-masing kereta, dengan menambahkan satu beban. Kita taruh di bagian sini. Di sini terdapat lubang kecil, dan ini juga terdapat bagian yang bisa digunakan untuk menaruh beban ini. Kemudian kita hitung massanya dengan timbangan, jangan lupa di-on-kan dulu, kemudian kita catat di sini 197 gram. Kemudian kita taruh lagi di bagian tracknya, kemudian kita tambahkan juga beban ini ke kereta yang kedua. Kemudian kita timbang juga massanya. Di sini menunjukkan massa yang sama, yaitu 197 gram. Oke, kita pasang lagi ke bagian track. Nah, langkah berikutnya kita harus memastikan sensor ini kan terdapat bagian yang memang kosong ya. Ini digunakan untuk jalur lewat ini, bagian yang hitam ini, supaya nanti dia bisa membaca kecepatan dari keretanya. Nah, di sini teman-teman harus memastikan sensornya ini
tidak bergesekan dengan bagian hitam pada kereta. Jadi teman-teman harus setting letak dari sensornya supaya nanti tidak bergesekan. Kemudian kita lanjut men-setting sensor yang kedua. Oke, sekarang antara bagian hitam pada kereta itu sudah tidak menyentuh sensornya. Kemudian berikutnya, karena ketika kita itu tidak mengaktifkan vacuum cleanernya, maka di sini akan sangat berat keretanya saat bergerak. Kenapa? Karena memang gaya geseknya itu sangat besar. Sehingga untuk mengurangi gesek itu kita perlu mengaktifkan vacuum cleanernya. Oke, misalkan, sekarang sudah cukup ya. Kita akan mulai untuk pengambilan data. Jadi di sini teman-teman harus mencatat masa M1 dan juga M2. Kemudian berikutnya untuk kecepatan sendiri nanti akan diambil datanya dari pembacaan dari sensor. Sekarang kita akan mencoba untuk memberikan dorongan sedikit saja pada bagian kedua kereta. Oke, sekarang pada bagian Casey Lab 2 kita akan menekan single measure. Oke, di sini sudah terekam dan kita bisa masuk ke bagian velocity. Di sini kita bisa melihat kecepatan sebelum tumbukan dan juga kecepatan sesudah tumbukan dari masa 1 dan juga masa 2. Oke, sekarang kita akan coba ulangi lagi ya untuk pengambilan data yang kedua. Oke, dorongannya itu cukup kecil saja teman-teman karena alat kita ini mempunyai keterbatasan pembacaannya itu di sekitar 0,35. Lebih dari itu datanya itu kurang direkomendasikan karena memang keterbatasan dari pembacaan sensornya. Di sini kita mulai dengan sedikit saja memberi dorongan. Oke, kemudian di sini kita tekan pada bagian single measurement. Oke, sudah bisa dibaca ya untuk kecepatan dari masa 1 dan juga pada masa 2, baik sebelum maupun sesudah tumbukan. Nah, teman-teman nanti silakan melakukan 5 kali pengulangan untuk variasi yang pertama, yaitu variasi beban ya, bisa menambahkan beban ataupun dengan merubah variasi dari kontak tumbukannya sendiri. Oke, sekarang kita buka Casey Lab 2. Setelah itu kita klik load example. Kita klik physics. Kemudian scroll ke bawah, pilih yang conservation of momentum of energy. Kita scroll ke bawah, pilih yang load setting. Kemudian kita klik open. Nah, V1 ini merupakan kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, V2 adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, V1 aksen ini adalah kecepatan benda 1 sesudah tumbukan, dan V2 aksen ini merupakan kecepatan benda 2 sesudah tumbukan. Oke. Sekarang kita akan tes. Untuk penggerakannya ini cukup pelan-pelan aja ya teman-teman. Oke, usahakan di bawah 0,3. Jadi benar-benar harus pelan-pelan. Oke, untuk meng-save-nya kita klik yang single measurement. Kemudian kita ulangi. Ini tadi sudah kepencet, kita ulangi dulu. Nah, sekarang kita gerakan. Ini sedikit ada kesalahan, tetap ini. Oke, kita tes dulu jalurnya. Oke, sekarang kita save single measurement. Kita ulangi. Oke. Kita simpan. Setelah itu kita coba lagi. Oke, jadi seperti itu. Setiap digerakkan, kita harus save dengan single measurement. Kemudian untuk melihat data kita, ini bisa digeser.
1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah pengulangan, kemudian ini untuk masa 1, masa 2 ini bisa diganti, teman-teman bisa ganti sendiri, tapi kita langsung ke velocity. Nah, di sini adalah kecepatan V1, V2, V1 aksen, V2 aksen. Seperti ini, nanti tinggal di filter aja, pilih data yang paling bagus. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk pada bagian data dan pembahasan untuk momentum dan juga tumbukan. Berikut merupakan data hasil percobaan pada variasi massa 1:1, yang berarti massa dari benda 1 itu sama dengan massa pada benda 2. Nah, besar massa yang kami timbang itu adalah sebesar 0,197 kg. Nah, berikutnya teman-teman kan kemarin menggunakan software Casey Lab, jadi di monitor itu terdapat angka yang menunjukkan kecepatan dari V1, V2, V1 aksen, dan juga V2 aksen. Nah, itu silakan teman-teman tulis di tabel ini. Kemudian teman-teman harus memperhatikan benar-benar tanda negatifnya. Kenapa? Karena tanda negatif maupun positif pada kecepatan itu sangat mempengaruhi dari perhitungan. Kenapa? Karena momentum itu merupakan besaran vektor. Jadi arah gerak dari benda itu jangan sampai keliru dan harus benar-benar diperhatikan dan sangat hati-hati. Oke, berikutnya ini merupakan data hasil percobaan pada variasi kedua. Ini dibebaskan ya teman-teman sesuai dengan permintaan ASAP ataupun dari teman-teman sendiri, di mana di sini bisa menggunakan 1:2 atau 2:2. Nah, kemudian silakan teman-teman lengkapi untuk data dari V1, V2, V1 aksen, dan juga V2 aksen. Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh perhitungan. Nah, apa saja sih nanti yang akan kita cari? Itu adalah P0 atau momentum sebelum tumbukan, kemudian P aksen atau momentum sesudah tumbukan, E koefisien restitusinya untuk menentukan dia itu tergolong ke dalam lenting sempurna, sebagian, atau tidak lenting sama sekali. Kemudian juga menentukan rasio absolut ya dari P aksen dibagi P0. Kenapa? Karena nanti rasio ini akan menunjukkan apakah hukum kekekalan momentum linier itu terbukti pada percobaan ini. Jadi, ketika nanti rasio dari P aksen dibagi P0 itu sama dengan 1, berarti hukum kekalahan energi itu terbukti. Karena apa? Tidak ada energi yang berkurang ataupun energi yang lebih seperti itu. Tapi ketika nanti rasio itu tidak sama dengan 1, berarti apa? Berarti hukum kekalahan momentum linier itu tidak terbukti. Nah, nanti silakan teman-teman jelaskan, mungkin ketika praktikum itu masih ada gaya gesekan gitu, ataupun gaya eksternal lainnya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya energi itu bersifat kekal kalau tidak ada gaya eksternal yang terjadi. Nah, dari alat itu kan sebenarnya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi, terutama gaya eksternal mungkin yang terjadi karena vacuum cleanernya itu kemarin belum benar-benar mengangkat alatnya, ataupun dari udara yang dikeluarkan dari vacuum cleanernya itu justru mempercepat geraknya. Nah, itu mempengaruhi. Nanti silakan teman-teman bahas saja, tidak mengapa. Jadi jangan ada manipulasi data, tapi teman-teman harus bisa berpikir secara kritis apa yang menyebabkan hal itu terjadi, oke? Nah, kemudian kita akan masuk dari awal lagi. Di sini diketahui M1 dan juga M2 kan sama besarnya, kemudian V1 sekian, V2 sekian, V1 aksen sekian, dan juga V2 aksen sekian. Jangan lupa teman-teman perhatikan ya tanda negatifnya ini. Nah, kemudian kita masuk untuk menentukan P0 atau momentum sebelum tumbukan. Momentum sebelum tumbukan itu merupakan penjumlahan dari semua benda yang terjadi sebelum tumbukan itu. Nah, karena dalam sistem kita itu mempunyai dua benda, yaitu benda 1 dan juga benda 2, dan masing-masing itu punya momentumnya sendiri-sendiri sebelum tumbukannya. Jadi, silakan dijumlahkan momentum dari benda 1 dan juga momentum dari benda 2 sebelum tumbukan gitu. Itu nanti merupakan P0 atau momentum sebelum tumbukan total dari sistem. Nah, kemudian silakan masukkan, karena momentum itu persamanya adalah M dikali V, maka kalau untuk benda 1 ya nanti M1 kali V1. Kalau benda 2 berarti M2 kali V2. Nah, kemudian silakan masukkan angkanya. Ini jangan lupa untuk tanda negatifnya. Ini sangat mempengaruhi ya. Kemudian setelah dihitung, kita dapatkan hasil dari P0-nya itu adalah negatif sekian. Kemudian menentukan P aksen atau momentum sesudah tumbukan. Nah,
Karena sistem kita itu juga terdiri dari dua benda, maka momentum sesudah tumbukan itu juga penjumlahan dari momentum sesudah tumbukan dari dua benda tersebut. Jadi di sini nanti P aksen sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Kemudian silakan dimasukkan angkanya di sini. Jangan lupa negatifnya itu diperhatikan, positif negatifnya itu diperhatikan. Kemudian dioperasikan dan kita dapatkan hasil akhir dari P aksennya itu adalah negatif sekian. Nah, ini kan sebenarnya kita sudah bisa melihat ya kalau selisihnya itu sangat besar. Di sini 0,005 dan di sini 0,0001. Itu kan sangat besar ya. Nah, itu sudah menentukan kalau sebenarnya hukum kekalahan energi itu belum bisa dibuktikan pada pengulangan ini. Alangkah baiknya nanti ketika teman-teman itu percobaan, teman-teman tidak hanya sekali melakukan pengambilan data, tapi berkali-kali terus menyiapkan dulu spreadsheet-nya untuk perhitungan apakah sudah memenuhi dengan tujuan atau belum. Kalau memang data yang diambil itu belum memenuhi, contohnya seperti ini, itu nanti bisa teman-teman eliminasi, cukup ambil data yang benar-benar memenuhi sesuai tujuan. Ya, caranya dengan banyak melakukan pengulangan seperti itu. Tidak mengapa data yang jelek itu dibuang saja, tapi teman-teman harus banyak sekali melakukan pengulangan supaya mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan, bisa memenuhi tujuan dari percobaan seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan apakah tumbukan itu tergolong dalam lenting sempurna, sebagian, atau tidak sama sekali, maka kita harus menentukan koefisien restitusinya. Nah, persamaan dari koefisien restitusi ini adalah absolut dari delta V aksen dibagi delta V. Nah, ini silakan teman-teman masukkan saja. Berarti di sini kan V2 aksen dikurangi V1 aksen, kemudian dibagi dengan V2 dikurangi V1. Jangan lupa untuk plus minus dari kecepatannya ya, ini kan masih vektor. Nah, kemudian nanti diabsolutkan nilainya adalah sekian. Nah, 0,9 itu kan mendekati 1. Artinya apa? Artinya tumbukan yang terjadi dalam sistem ini merupakan tergolong dalam lenting sempurna, seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam penentuan absolut rasio dari P aksen dibagi dengan P0 atau momentum sesudah tumbukan dibagi momentum sebelum tumbukan. Nah, berikutnya ini silakan teman-teman hitung sendiri-sendiri untuk setiap pengulangan itu dapat berapa. Nah, di sini itu 30. Ini berarti apa? Sebenarnya rasio ini membuktikan apa? Kalau misalkan rasio ini adalah 1, berarti membuktikan kalau hukum kekekalan energi untuk momentum linear itu dia terbukti karena tidak ada energi yang bertambah ataupun berkurang ataupun hilang. Tapi kalau misalkan tidak sama dengan 1, itu berarti ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Jadi silakan nanti teman-teman bahas seperti yang tadi saya bilang. Jangan lupa teman-teman juga menghitung rata-rata standar deviasi dengan bantuan Excel ataupun Google Spreadsheet untuk meminimalisir kesalahan perhitungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke data perhitungan ya di sini. Untuk pengulangan 1, 2, 3, karena ada 5 kali pengulangan pada variasi pertama, silakan dimasukkan data P0 dan P aksen, kemudian E dan jenis tumbukannya. Kemudian absolute rasio dari P aksen dibagi P0. Nah, kenapa 0,9 itu masuk ke lenting sempurna, tidak sebagian? Karena sistem kita itu memang tidak mengizinkan untuk nilainya 1, tapi kalau dia benar-benar mendekati dengan 1, itu bisa dikatakan momentum lenting sempurna. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri kejadiannya saat di laboratorium. Nah, kemudian di sini jangan lupa teman-teman cantumkan rata-rata, kemudian standar deviasinya juga itu berapa yang menunjukkan berapa sih data paling jauh gitu dari rata-rata. Kemudian kita masuk ke data perhitungan untuk variasi kedua. Ini silakan teman-teman isi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama, teman-teman harus membahas dengan menjelaskan mengenai data dan juga hasil analisis data dari teman-teman. Kemudian silakan hitung momentum sebelum dan sesudah tumbukan untuk semua variasi. Kemudian bandingkan hasil momentum sebelum dan sesudah tumbukan apakah
sudah sesuai dengan hukum kekalan momentum linear atau belum. Nah, kemudian hitung juga koefisien restitusi untuk semua variasi, dan dari perhitungan koefisien restitusi tersebut, silakan teman-teman tentukan jenis tumbukan yang terjadi. Kemudian, tentukan juga absolute rasio dari momentum sesudah tumbukan dengan sebelum tumbukan, dan tentukan apakah hukum kekalan momentum itu juga terpenuhi. Jika tidak, silakan teman-teman jelaskan kenapa alasannya. Kemudian, yang terakhir, silakan semua dari poin-poin sebelumnya itu, teman-teman jelaskan secara fisis apa yang terjadi selama percobaan berlangsung, kemudian jelaskan, dan itu harus menjawab bagaimana dan kenapa. Jadi runtutannya itu seperti apa dan kenapa, itu adalah fisis yang dimaksud ya. Kemudian teman-teman harus bisa mengkaitkan itu dengan dasar teori yang sudah dicantumkan pada bab 2 secara detail tentunya. Dan yang terakhir, silakan teman-teman jelaskan faktor error apa saja dalam percobaan teman-teman. Seperti itu. Sekian penjelasan mengenai judul praktikum, momentum, dan juga tumbukan. Untuk penjelasan mengenai judul lainnya, teman-teman dapat mengakses di kanal YouTube Laboratorium Fisika Dasar ITS. Jangan lupa like dan juga subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.